Selamat datang, kami sampaikan kepada Bapak Yusuf Muti yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita, Keluarga Besar SMP Negeri 2 Madiun pada siang hari ini bertepatan dengan acara rapat dinas, dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua supaya segera menempati tempat duduknya masing-masing. Acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru SMP Negeri Madiun dalam keadaan sehat walafiat. Kami sampaikan terima kasih. Ini jalan. Kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Yusuf Muti yang telah sudi berkenan memenuhi undangan kami, yang tidak lain nanti acara yang sangat kita harapkan informasi dari beliau Bapak Yusuf Muti tentang sejarah SMP Negeri Madiun. Tentunya kita sebagai warga SMP Negeri Madiun harus memahami dan mengetahui histori atau sejarah sekolah kita yang insya Allah menjadi kebanggaan kita bersama. Untuk acara pada siang hari ini kami sampaikan pertama pembukaan, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu supaya semangat kita ya. Sampai sehat dimulai dari saya. SMP Negeri 2 Madiun. 2 SMP 1 bersatu. Yes. Terima kasih Ibu Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Yusuf Muti yang pada hari ini telah meluangkan waktunya untuk hadir dengan kita semua. Satu kehormatan bagi kami Keluarga Besar SMP Negeri 2 Madiun. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru, karyawan dan karyawati SMP Negeri 2 Madiun. Sebelumnya kami ucapkan khusus kepada ibu-ibu, kami ucapkan selamat Hari Kartini. Semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi istri yang solihah. Mudah-mudahan yang belum dapat suami segera dapat suami. Yang kedua, terima kasih. Dan yang suaminya masih sakit diberi kesehatan, dan semua keluarganya juga diberi kesehatan. Ya, termasuk istrinya yang sakit diberi kesehatan. Hari ini kami merasa bersyukur karena Keluarga Besar SMP Negeri 2 bisa terkumpul di ruangan ini meskipun
kondisi cuaca memang tidak memungkinkan, masih banyak beberapa keluarga kita yang masih sakit. Mudah-mudahan seperti hari ini ada yang beberapa izin ya, karena di telepon ada yang sakit. Mudah-mudahan tidak apa-apa ya, segera sembuh ya. Tadi izin Bu Retno, ada istrinya, suaminya sakit ya di Lamongan. Kemudian pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih. Ini beberapa hari terakhir saya mengamati kedisiplinan dan kebersamaan mulai nampak. Mudah-mudahan ini terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita tetap bersatu, disiplin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa memang acaranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Bapak Kepala Sekolah dan PNP 2 yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu guru yang terhormat. Pada kesempatan pertama, samping kita mengajukan ucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita juga berterima kasih bahwa pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi, untuk saling tukar pikiran. Khususnya untuk saya, sangat berterima kasih mendapat kesempatan ini, dan jelas ini kesempatan yang tidak tahu ya Pak, apa terakhir apa masih ada lagi. Beberapa hari lalu Pak Tamto itu sudah kepundut ya itu semua di tangan Allah ya. Jadi kita mohon kekuatan baik dan batin. Bapak Ibu, pertama-tama yang saya kemukakan, saya akan perkenalkan identitas diri saya. Masa ngomong orang rusakan parame. Jadi saya memang oleh simbok saya, memang saya manggil simbok atau biung. Sekarang anak itu mama saya manggil biung itu. Saya lahir tahun 1930 ya. Karena saya di desa, bahkan di dukuhan, anak petani, jadi tidak mengenal tanggal lahir. Kalau hari dikenal, Bapak tahu tanggal 1930, kebetulan baju saya yang tertua kawin. Saya beberapa bulan kemudian lahir, dilihat di surat nikahnya itu tahun 1930. Oh, tahunnya itu. Kemudian ada yang tanya, kok bisa ditulis 10 Agustus dari mana? Lah ya begitu masuk sekolah ditanya lahirnya kapan ya. Jadi orang tua saya itu ya hanya jawab, wah itu lahirnya pas ketiga. Terus dari bulannya Agustus. Terus belakangan begitu harus tertib saya tambah tanggal 10. Jadi 10 Agustus itu karangan aja. Kalau tahun apa? Kok 10 Agustus dipilih? 10 Agustus itu ada ketepatan Hari Veteran Nasional, tanggal 10 Agustus. Jadi saya pakai. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tinjau sekilas dunia pendidikan pada waktu itu. Jadi struktur pemerintahan waktu itu adalah susunan pemerintahan, maksud saya di atas itu kabupaten, di bawahnya itu ada Wedono, kemudian ada lagi asisten Wedono, namanya belum camat waktu saya kecil.
asisten Wedono, kemudian ada sebut petinggi, ada yang sebut bekel, ada yang sebut lurah dan seterusnya. Itu susunan pemerintahan. Kemudian dunia pendidikan bagaimana? Jadi pada waktu saya mulai masuk sekolah, itu Bapak Kepala Sekolah itu dulu namanya Menteri Guru, sebutnya Menteri Guru, semua menteri datang ke kelurahan, terus kelurahan memanggil orang-orang anak-anak yang umurnya kira-kira sudah bisa masuk sekolah. Jadi saya dipanggil ke kelurahan, diantar oleh orang tua saya. Ya, begitu sampai di kelurahan, ditanya umur apa kan nggak tahu berapa kira-kira. Jadi pertama oleh Bapak Kepala Sekolah itu tangannya disuruh tangan gini, disuruh gini. Kalau tangannya masih begini belum boleh masuk. Jadi kalau sudah jambah kuping begini masuk. Baru ditanya namanya, ini tanggal lahir dan sebagainya. Nanti tahun pelajaran pada waktu memang Agustus mulai masuk. Sekolah yang saya masuk itu Pak Ibu bukan sekolah yang mentereng seperti sekarang ya. Ini Pak Rahman bisa bayangkan ya, beliau cerita yang dilahirkan juga di dusun. Jadi yang saya masuki pertama itu adalah sekolah desa. Itu sebutannya zaman dulu itu folk school. Folk itu kan rakyat, sekolah, jadi sekolah rakyat gitu. Folk school itu hanya 3 tahun. Nah, dalam satu kecamatan itu yang jumlahnya 18 desa tempat saya itu ya, dari kota Nganjuk ke utara kira-kira 20 kilo di lereng Gunung Kendeng. Satu kecamatan itu, satu folk school ini biasanya menghimpun 2-3 desa. Singkat, setelah itu kelas 3 tamat, ya. Setelah kita kelas 3 tamat, itu kalau mau meneruskan lagi harus pindah sekolah. Namanya folk school. Itu kelasnya kelas 4 sampai kelas 5. Jadi saya pindah dari desa saya ke sekolah yang namanya folk school. Itu jalannya 4 kilo. Jalan kaki, waktu itu jangan bayangkan seperti sekarang, yang naik Honda. Jalan kaki, bapak-bapak ibu-ibu. Jadi karena sekolah ya tetap jam 7 mulai, jadi jam 5 atau sebelumnya itu harus sudah bangun, sudah berangkat dari sekolah, ya nanti berangkat sampai sekolahan. Ya, tingkat. Jadi saya sekolah di folk school. Itu tidak ada model anak desa itu pakai uang saku seperti sekarang. Berangkat ya berangkat, sarapan juga enggak. Ya Pak, enggak sarapan ya. Sarapan juga enggak. Tapi semangat belajarnya bukan main. Dan itu biasanya itu tidak ada yang sampai selesai kelas 5. Kelas 5 nanti tamat ya selesai. Nah, kisahnya Jepang datang sebelum saya masih kelas 4, Jepang datang gitu. Sistem pendidikannya dirubah. Yang tadinya sampai kelas 5 itu menjadi kelas 6. Yang namanya folk school, folk school itu Jepang bencinya sama Belanda bukan main ya. Itu diganti sekolah rakyat sempurna. Sekolah rakyat sempurna. Jadi akhirnya yang teruskan lagi ya sampai tahun 46 ya, saya tamat ya. Terus mikir-mikir orang desa ini kalau mau nyekolahkan anaknya ke kota, meskipun kaya ada halangan. Di kota nanti itu ikut siapa? Sebab nggak ada seperti sekarang ada industri kos gitu, kos. Jadi cari kenalan itu. Ya kebetulan tahun 46 itu bulan Juli orang tua saya punya kenalan masih famili jadi mantri bank tinggalnya di Jalan Tamrin. Jangan bayangkan Jalan Tamrin seperti sekarang ya. Itu kalau sudah lewat
Jalan Maastricht itu SD Klegen ke sana itu sawah sampai sana, sawah semua itu ceritanya. Nah, terus berikutnya itulah mulai kisah daripada SMP Negeri 2. Saya mohon maaf sebelumnya ya, jadi kalau nanti yang saya ceritakan ini kan ya sebagian kecil saja yang saya alami. Banyak cerita yang saya peroleh dari orang-orang tua di masjid itu. Salah satu di antaranya bapak dari Bapak Guru Suraryo, guru SMP Negeri 4, Bapak Rahmat, itu banyak memberikan cerita kepada saya. Beliau pada waktu itu dinas di pemerintah kota. Itu ceritanya. Itu tadi dunia pendidikan di desa. Ya, supaya bisa bandingkan sekilas ya, untuk di Medion khusus, sebab Medion itu ada pemerintah kota. Jadi di Medion itu kalau anaknya orang mampu ya, sekolahnya itu di sekolah HIS, Holland Airline School, dipilih itu. Terus ada lagi sekolah dasar namanya ELS, ya, itu Europese Lager School. Jadi sekolah dasar untuk orang-orang Eropa. Ini muridnya Belanda-Belanda, anak pabrik-pabrik gula itu. Nah kalau HIS itu muridnya anaknya piani-piani zaman dulu. Banyak Pak Camat, yang Wedono dan sebagainya. Jadi kisah selanjutnya, begitu Jepang datang semua ini dihapus, sudah nggak ada. Kembali yang namanya HIS, dia jadi sekolah dasar sempurna. Dan sampai kelas 6. Khusus cerita saya mulai menginjak SMP Negeri 2. Pada waktu Jepang menjajah, di saat Jepang mau berlutut, kita kan nggak tahu Jepang. Jadi bulan ini cerita Pak Rahmat. Jadi bulan Juli tahun 45 itu mulai dibuka sekolah menengah ya. Yang tadinya hanya satu sekolah menengah di kota Madiun itu namanya Milo, barangkali pernah. Milo ya, MULO, itu kepanjangan dari Mir Uitgebreid Lager School. Itu apa bahasa Madura atau bahasa apa? Ya, kalau disalin secara harfiah itu sebetulnya Mir itu lebih, Uitgebreid itu perluasan, Lager rendah. Ya, O-nya itu onderwijs, bukan school. Onderwijs itu pendidikan. Jadi pada waktu itu yang sekarang tingkatnya seperti sekolah menengah pertama itu belum diakui oleh Belanda kalau itu sebagai sekolah menengah. Jadi masih dianggap sekolah rendah yang diperluas, itu aja. Ini sekolah rendah. Nah bukan ada di buku Bala. Kalau yang sekolah menengah apa? Sekolah menengahnya itu namanya AMS, Algemeen. Lupa itu bahasanya ya. AMS ya, Algemeen Middelbaar School. Ya, itu yang baru dianggap sebagai sekolah menengah umum. Itu untuk Belanda. Itulah dunia pendidikan waktu itu begitu. Algemeen. Meskipun ini sudah ada yang namanya SMP sekarang, waktu itu belum diakui oleh Belanda. Jadi kalau orang yang mau masuk sekolah menengah itu harus masuk AMS. Itu adanya di Surabaya. Itu sekolahnya Bung Karno dan sebagainya. Khusus Belanda yang boleh masuk. Cuma ya semuanya itu ada kebijaksanaan Pak. Jadi kalau para sekolahnya baik, ini diterima gitu bisa masuk. Seperti Pak Rosan Abdul Ghani bisa masuk ke AM, Bung Karno bisa masuk ke itu sebetulnya khusus untuk Belanda. Nah kalau masuk itu hanya ke Milo, sampai Milo selesai udah harus kerja. Nah kemudian begitu Jepang masuk ini dihapus, udah nggak ada kata-kata Milo itu. Ya itu
Jepang menamakan itu sudah diangkat derajatnya, sudah sekolah menengah. Bahasa Jepangnya Chugaku, sekolah Chugaku. Nah itu begitu proklamasi, jadi saya ceritakan ya, bulan Juli itu belum tahu kalau merdeka. Jadi Pak Wali Kota waktu itu, Pak Sito itu mendirikan suatu sekolahan yang tingkatannya seperti SMP, sebab sudah banjir. Pokoknya ambisi sekolah meneruskan itu yang dari kampung-kampung itu udah luar biasa. SMP 1 yang sekarang itu bekas Pilo itu nggak bisa nampung. Jadi membuat kesempatan, kebijaksanaan, dibikin suatu sekolahan yang setingkat itu, namanya sekolah menengah pertama kota, sebab itu punya kota yang itu negeri. Karena pada waktu itu berdirinya masih zaman Jepang, belum merdeka bulan Juli, merdekanya kan Agustus. Jadi bulan Juli itu namanya masih sekolah menengah, masih Chugaku, masih sekolah menengah si Chugaku. Jadi sekolah menengah kota. Kota itu zaman Jepang dulu si. Jadi Shicho itu wali kota. Berjalanlah, jadi pendaftaran berjalan, terus sekolah pertama pada waktu itu, sekolah SMP kota itu memakai gedung yang sekarang namanya SD Kartini. Tapi juga belum seperti sekarang ya, zaman dulu jangan bayangkan seperti sekarang ya. SD-nya juga masih bangunan biasa gitu. Cuma bangunan gedung yang sudah megah itu SD Guntut, Indra Gila yang di sebelah itu memang sejak dulu sudah begitu. Sudah singkatnya sudah mulai diterima pendaftaran untuk sekolah SMP negeri kota ya. Tapi tidak lama kemudian kan kemerdekaan, jadi yang tadinya SMP Jepang ini dirubah menjadi SMP pemerintah kota. Berjalan, udah berjalan cukup banyak. Menurut Pak Rahmat ceritanya muridnya ada kira-kira 3 kelas waktu itu ya. Nah terus ceritanya ya, yang masuk di situ itu umumnya orang-orang dari daerah, ada Cariban, Bonsari, Buranggareng masuk. Akhirnya secara singkat, jadi kemerdekaan itu masih berjalan ya. Waktu kemerdekaan 17 Agustus 45 ya, ini embrio daripada SMP Negeri 2 itu sudah ada, sudah mulai ada, sudah mulai dikembangkan. Kemudian ini sudah mulai pergerakan semua itu. Pada waktu itu di Madiun itu sekolah lanjutan belum ada seperti sekarang. Sekolah lanjutan di samping Chugaku itu hanya satu lagi, sekolah guru. Sekolah guru itu mampir di Jalan Yani yang sekolah Katolik yang sekarang gedungnya itu. Sebab yang Belanda itu singkat sama Jepang. Sekolahnya gitu. Kemudian ada satu sekolah lagi, ya, itu yang muridnya menerima dari sekolah Milo, ya, itu namanya MBS, Middleburg Bosco School. Itu gedungnya yang sekarang orang-orang lewat itu menyebut Bosco, Jalan Diponegoro. Kenapa orang lewat Bosco? Itu kisahnya, gedung itu adalah gedung Middleburg Bosco School. Jadi sekolah menengah kehutanan atas situ. Itu yang menengah atas itu nerima dari Milo. Tapi begitu Jepang datang juga disikat, yang istilahnya jadi sikat tidak ada. Itu gedungnya ditempati oleh batalionnya Jepang. Habis sudah. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak itu nanti cerita, itu kalimat ini disebut Bosco atau dulu sekolah gedung itu yang sekarang di asrama batalion itu bagus dan teratur. Itu sekolah Middleburg Bosco School. Jadi Middleburg itu menengah, Bosco itu kehutanan, itu sekolah. Jadi sekolah kehutanan menengah di situ. Makanya orang-orang yang bisa tua kalau nyebut Bosco itu kisahnya begitu.
Nah, kita kembali kepada laptop. Jadi SMP Negeri 2 pada waktu itu masih udah embrio, tapi pergulaan sudah mulai rame, murid-murid itu sudah banyak yang ini, ya termasuk saya juga ingin sekali itu masuk SMP itu. Makanya saya ceritakan, saya di Jalan Tampil kos coba pada famili itu. Sebelum itu, jadi sebelum SMP Negeri 2 ini secara institusi resmi diangkat, perkembangan di dunia pendidikan adalah ya, sekolah-sekolah yang tadinya belum memulai sekolah lanjutan itu mulai merintis, seperti Muhammadiyah, terus Taman Seso itu mulai menyiapkan juga. Itu di tengah perjuangan, maka di Madiun juga sudah berdiri organisasi perjuangan. Jadi saya singkat supaya tidak makan waktu. Jadi saya nggak cerita mengenai IP dan sebagainya. Tapi yang hadir pada waktu itu adalah TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar itu dihasilkan dari Kongres Pelajar seluruh Jawa Timur di Malang tanggal 14 Juli 1946. Kita bisa mengadakan kongres di Malang itu sebab pada waktu itu pertemuan kita dengan Belanda ada gencatan senjata, yaitu menuntuti perjanjian Linggarjati. Jadi kita tidak perang. Jadi pada waktu itu yang tadinya pelajar ikut perang, belum lama TRIP berhenti ikut sekolah. Alkisah jadi di Madiun akhirnya lahir TRIP. Itu tanggal 17 Juli 1946. Lahir TRIP, markasnya di Toko Bantah sekarang itu, di Jalan di Tugu. Ya, di situ di samping markas TRIP itu, pokoknya saya cerita TRIP dulu ya, di waktunya supaya nggak terlalu panjang. Di situ TRIP, karena sudah TRIP itu diakui oleh Angkatan Darat sebagai bagian daripada militer. Sebab TRIP itu adalah kepanjangan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar. Sedangkan militer namanya Tentara Republik Indonesia. Oleh penguasa militer Bapak Kolonel Marhadi yang ada patungnya di situ ya. Jadi TRIP dipanggil komandannya itu, Mas Sabar Kumila dipanggil, karena kalian ini sudah merupakan organ daripada militer, jadi harus punya markas tertentu yang bisa tempat berkumpul untuk anggota-anggota TRIP. Untuk itulah maka ditunjuk gedung ini menjadi markasnya TRIP sebelum SMP Negeri 2 masuk TRIP. Nah sekarang cerita saya melangkah mengenai gedung ini. TRIP sudah masuk di sini, Tentara Republik Indonesia Pelajar bermarkas di sini. Gedung ini adalah gedung miliknya sekolah Tionghoa, namanya KCS, jadi Hulan Chinese School. Ya Hulan itu masalah ke Belanda. Jadi kalau kita saling secara bebas itu sekolah dasar Cina yang mempunyai arah Belanda. Hulan itu Belanda. Jadi dengan sekolah-sekolah umum itu bedanya di sini ada pelajaran bahasa Tionghoa sama bahasa Belanda. Ya tidak beda dengan sekarang. Pada waktu ekonomi daripada saudara-saudara di Natuna itu memang bagus. Jadi dia bangun gedung ini, satu tanah yang tadinya kosong ya, dibangun. Biasa karena sebelah ini adalah pasar. Pasar ini pasar yang lama, bapak-bapak disebut pasar kawah. Jadi di sini tempat tinggal orang-orang Tionghoa. Terus
terus dibebaskan, dibangun suatu gedung untuk HCS Bulan Chinese School. Ya, dibangun gedung itu mendapatkan hak. Jadi kalau yang mengenai hak tanah namanya hak hostel, bangun berdiri. Itu bangunannya 9 ruangan. Jadi 7 ruangan itu untuk kelas, 2 ruangan untuk guru sama tata usaha, ditambah lagi 1 bangunan yang namanya ruang senam. Tidak tahu lagi di mana letaknya. Di bangunannya bagus, ya. Jadi untuk senam kalau pagi, termasuk untuk sekolah yang sudah istimewa, yang lainnya itu tidak punya ruang senam. Misalnya begitu Jepang datang ya disikat habis itu, sikat habis, bubar sekolah itu, tidak ada sekolah Cina bulan lagi. Lalu gedung ini nasibnya bagaimana? Oleh Jepang gedung ini, barangkali bapak ibu-ibu pernah dengar yang namanya Romusa. Jadi begitu dari desa-desa itu mengambil tenaga yang akan dikerjakan kerja paksa ke daerah lain, ada yang di Burma, ditampung di sini. Jadi selama zaman Jepang itu ini dipakai untuk asramanya Romusa, tenaga kerja yang mau dikirim ke suatu tempat kerja. Ada yang di Burma membuat jalan kereta api, di mana campur darat dan sebagainya. Singkatnya begitu. Kemudian menjelang Jepang mau kalah, ya, Romusa sudah ini dipakai lagi suatu asrama. Mohon maaf ini, ya saya buka terus terang ceritanya begitu, Pak Lurah Tambangan Lor itu yang cerita sama saya. Jepang itu dulu membutuhkan wanita penghibur yang namanya Yugun Fianku. Jadi itu pemerintah Jepang itu sudah pemerintah yang harus dituruti. Jadi Pak Lurah Tambangan mencari lurah untuk mencari wanita penghibur di acara di sini untuk menghibur Jepang. Jadi begitu Jepang menyerah, kalah, dah pada waktu 17 saat itu sudah bubar. Jadi gedung ini akhirnya kosong karena sekolah Nambangan Lor 1 itu belum buka sekolah, jadi dipakai sekolah Nambangan Lor 1. Karena muridnya juga nggak begitu banyak, ya makanya itu dikosongkan. Nambangan Lor 1 dipindah di jalan sini seputar ini, yang akhirnya juga dibekukan. Nah, itu nasibnya sekolah Nambangan Lor 1. Nah, jadi gedung ini akhirnya kosong, makanya begitu trip butuh markas, maka ditaruh di sini. Nah, pada waktu itu trip itu sebagian besar pada tidur di rumah-rumah sendiri, ya. Jadi yang masuk asrama ini umumnya yang dari luar daerah masuk. Jadi ya beli tiket di pasar kawas itu dipakai, yang namanya trip itu pakainya hitam 1 setel dan ada pakaian lain, terus pakai bantalnya itu pakainya ya seperti kalau kita melihat cerita-cerita silat itu ya dibungkus itu pakai sarung. Jadi kayak miliknya itu dibungkus sarung, bukan dipakai bantal kalau gitu. Ini kisah trip. Nah, kemudian pada tahun kedua sudah, jadi ini Juli 1946, tidak berapa lama ada suatu berita gembira bahwa SMP Negeri Kota itu sudah diresmikan menjadi SMP Negeri, ya, dengan SK barangkali apa Pak Agung sudah SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari nomor sekian-sekian, tanggalnya 17 September ya, tahun 1946. Karena ini sudah dijadikan sekolah, jadi yang sekolah tadinya di SD ini pindah ke sini, sudah ada kelas 2-nya, ya.
sudah masuk di sini, terus menerima pendaftaran kelas 1. Itu saya masuk kelas 1. Masuk di sini, sebagian besar itu juga murid-murid dari daerah yang banyak. Kalau saya ngomong-ngomong itu dari Kebonsari, gitu ya, dari Dolopo, dari Caruban, terus dari Muranggareng. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu terus tanya, transportasinya apa? Jangan bayangin naik sepeda. Ada 1-2 benar sepeda, banyak juga banyak untuk ya. Inilah saya makanya percaya betul sama cerita Pak Fatur Rahman, orang desa semangat sekolah bukan main. Jadi cari kos kan nggak ada model kos, tapi sudah dibuka sekolahan. Jadi kalau dari Dalopo dan ke sini masih ada kereta api, di depan jalan itu ada kereta api. Dari sana naik kereta api. Dari Caruban itu antara lain Pak Cipto Darsino, itu dari Caruban naik kereta api sekolah di sini. Udah ada yang tanya dari Muranggareng kan Pak? Dari Muranggareng sampai ke sebelah selatan Pasar Seleko itu ada kereta apinya pabrik gula. Jadi kalau dari sana ya naik itu lori ya Pak ya. Lori itu dari Muranggareng ke sini. Itu. Makanya pada waktu tahun-tahun itu yang dari Pacitan belum ada yang masuk. Transportasi masih sulit. Nggak mungkin jalan kaki, sepeda belum ada, apalagi bis ada. Begitulah ceritanya ya. Sudah berdiri, sudah terima murid. Ya. Kemudian guru-guru mungkin ada, guru-gurunya siapa? Saya sering tanya-tanya, gurunya diambilkan dari guru-guru sekolah dasar. Jadi itu hanya tamatan sekolah guru zaman Belanda, namanya normal school. Guru sekolah SGB ya, macam SGB ya. Belakangan jadi SGB. Karena kalian itu sekarang juga nggak tahu SGB itu apa. Jadi guru-guru yang senior itu disuruh mengajar di SMP Negeri 2 ya. Jangankan sarjana, yang tamatan SMA aja nggak ada. Tadinya pada waktu di SMP SMP di sekolah Kartini, ya, itu kepala sekolahnya namanya Pak Sumarmo. Ya. Tapi begitu sudah di sini kepala sekolahnya ganti Pak Sucipto. Kepala sekolah pertama itu, udah itu kan. Karena banyaknya sekolah yang harus diterima, jadi tadinya 17. Mungkin ada yang kenapa kalau 17? Begini bapak-bapak ibu. HCS itu meniru sekolah Belanda. Jadi kalau setelah Belanda HIS itu juga 17, sekolah Cina ini juga dibikin 17, makanya ruangnya 17. Jadi sampai kelas 7 tamat. Kelas 7 biasanya juga tidak meneruskan, cari kerjaan gampang, mengapa meneruskan? Sudah dari turut-turut bawalah kerja gampang. Jadi jarang yang meneruskan. Jadi 17 itu penuh, kadang sebagian dimasukkan sore. Nah, terus sekarang ada gurunya ya, udah guru SMP Negeri 2 yang saya ingat kurikulumnya itu begini, mata pelajarannya itu begini. Bahasa itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah. Jadi ada bahasa Jawa. Banyak luar biasa itu pintar-pintar bahasa Jawa. Kemudian ada pelajaran yang segi sosial, itu ilmu bumi. Ada ilmu bumi. Yang nyangkut seni, ada pelajaran menyanyi. Kemudian yang nyangkut ada pelajaran olahraga. Guru olahraganya ya asal guru aja, bukan tamatan SGO. Kemudian, nah ini yang penting, inti daripada ini disebut sekolah menengah adalah adanya pelajaran yang menyangkut segi eksakta, yaitu disebut ilmu pasti. Mungkin matematika sekarang ya,
ilmu pasti itu terdiri dari ilmu ukur, ya. Kemudian ilmu jabar, aljabar, ya. Kemudian ada satu ilmu tambahan yang namanya ilmu alam. Ilmu bumi nggak masuk, nyanyi nggak masuk, bahasa daerah nggak masuk, yang lainnya itu masuk ujian. Kalau nggak salah 9 pelajaran itu ujian. Nah, yang namanya ilmu ukur sama aljabar itu pelnya itu ya, mutunya itu sama dengan sekolah AMS pikiran Belanda. Karena kalau bikin masalah pelajaran itu di situ pelajarannya bahasa Belanda, tapi kalau di bahasa Indonesia sama. Jadi ujian akhir di sini itu anak-anak mempelajari pelajaran ilmu pasti itu mengambil dari tinggalan-tinggalan AMS, ya, atau dari Milo, dikerjakan sama-sama itu. Nyatanya sudah bisa kerjakan, meskipun semuanya dengan peralatan yang sangat sederhana. Nah, itu pelajaran berjalan biasa, ya seperti sekolah biasa, Pak Guru ya. Ya tadinya kalau di sekolah rakyat sempurna kita itu mempunyai guru kelas. Jadi saya pikir pada waktu itu yang namanya guru kelas itu meliputi semua pelajaran. Jadi kalau Pak Guru sekolah dasar, sekolah poros kelas 3 itu bisa cerita macam-macam, ilmu hitung, sejarah, ilmu bumi dan sebagainya itu bisa. Ya mungkin tingkatnya agak semaju sekarang, tapi menurun. Jadi begitu masuk di SMP sudah mulai ada pembagian seperti sekarang ini. Jadi tiap guru memegang satu mata pelajaran sendiri, kemudian juga ada wali kelas. Jadi SMP Negeri 2 ini juga begitu. Dan yang penting lagi, ya, setelah itu berjalan pada bulan Agustus tahun 46 itu sudah mulai mendaftar. Jadi September 46 itu sudah mulai sekolah dibuka. Nah, ini sebagian besar dari murid-murid ini ya, karena dia merasa sudah jadi pelajar sekolah lanjutan, dia pada mendaftarkan jadi anggota TRIP, anggota Tentara Republik Indonesia Pelajar, pada daftar semua kami. Makanya jadi sekolah ini di samping markas memang muridnya juga sekolah di sini sebagian besar. Apalagi yang dari daerah, daripada wirawiri di sini ada asrama, ya masuk asrama sini. Ya. Oleh karena di sini ini di samping murid sekolah biasa, tapi muridnya sebagian adalah Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jadi di sini disebut yang tadinya orang menyebut SMP, bukan SMP kota, sebab sudah negeri, tapi disebut SMUP, Sekolah Umum Pertama Pasar Kawak. Belum ada 1-2 waktu itu, yang ada memang ada 1. Karena murid-muridnya itu kalau keluar masuk pada memegang senjata gitu. Jadi orang terutama murid-murid ini senang menyebutkan SMP Pertahanan. Sayang itu kok nggak dikenal. Jadi di sini mempunyai nama historis untuk SMP 2 ini, SMP Pertahanan. Jadi sudah dikenal SMP Pertahanan. Itu ini ada buku muridnya pada cerita di sini kan, bunga sampai perjuangannya. Kalau pulang ke sini ya pulang malah, ya saya di SMP Pertahanan, ya kembali sekolah di SMP Pertahanan. Semua sebutkan begitu. Kita tahun 46 ya, 47 ya, 47 bulan Juli itu Belanda melanggar rundingan Linggarjati yang tadinya kami sekolah tenang-tenang, terpaksa
perang kemerdekaan dibuka lagi. Jadi Belanda mulai Bumalang, Mojokerto dan sebagainya. Di kota Madiun ini banjir pelajar pengungsi sekolah. Jadi di Madiun juga ada SMA pengungsian, ada sekolah pertanian pengungsian, ada. Kemudian yang perlu saya utarakan, ada beberapa anggota TRIP ya, yang dari daerah-daerah Besuki, Jember dan Banyuwangi yang fungsi ke sini, ditampung di sini, ikut sekolah di SMP negeri, SMP negeri pertahanan, masuk sekolah ini. Itu jadi di sini tuh boleh dikatakan sekolahnya trip, trip di sini itu. Dan ya ada juga ada orang semua itu wani perang tuh, ada juga yang takut nanti tarik sama ibunya, tidak boleh anu. Jadi sebagian dia tetap belajar biasa, sebagian itu terdaftar sebagai anggota TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Sekolahnya di SMP Pertahanan, nggak ada negeri, pokok SMP Pertahanan. Di mana? Di jalan. Itu belum ada tulisan jalan menuju Sreko, orang nyebut jalan Sreko, ya, pasar Kawah. Nah itu kisahnya itu pada tahun 47 ya. Jadi begitu bulan Juli 47 Belanda melanggar Linggarjati, perang lagi ya. Kami yang di sini mulai ada yang dikirim ke daerah pertempuran, Mojokerto, Waru. Jadi anggota TRIP di sini dikirim drone, ya, naik kereta api, nanti turun di Mojokerto, pergi ke medan perangnya di Jentis, Kedamaian, kemudian menuju ke daerah Porong. Belanda sudah menguasai Surabaya, perang di situ. Nah ini gimana pelajar ini ya kalau dikirim perang ya nggak sekolah. Lah yang lainnya tetap sekolah biasa. Gitu. Nah di belakang ini nggak tahu gimana. Pokoknya di gedung tempat senam itu ya gimnastik seorang gedung waktu itu. Di situ asramanya, di situ gudang senjatanya, peluru ada di situ. Jadi kalau berangkat dari situ ya terus siap-siap dari situ, terus naik kereta api. Nah, itu seingat saya dari sini 3 kali dikirim ke daerah Pros, Beijing. Ya. Singkatnya tahun 47 itu ya. Kemudian awal 48 terjadi lagi gencatan senjata. Belanda mengadakan wah, rimo lagi lah, nggak bisa menguasai. Terus terjadi perundingan namanya Renville. Ya. Ada gencatan senjata lagi, ya. Tapi daerah kita sudah sempit. Ya. Ada juga beberapa daerah yang masih di kantong-kantong, Banyuwangi, Jember. Jadi kita punya daerah Bojonegoro, Kediri, Solo, itu aja yang utuh. Secara singkat selanjutnya sekolah berjalan lebih normal. Jadi begitu bulan Agustus tahun 1948 ada ujian kenaikan, ada ujian akhir. Jadi dari SMP Pertahanan ini menjalankan juga banyak yang lulus. Anak-anak TRIP itu hebat, banyak yang lulus juga. Meskipun sekolahnya kadang-kadang ditinggal perang 1 bulan 2 bulan. Terus tahun 48 bulan Agustus ya, tahun pelajaran baru mulai lagi. Nah, karena itu ada prei habis sekolah, jadi sebagian pada pulang gitu. Pulang 1 September masuk sekolah lagi, sekolah biasa juga. Ya. Terus itu sudah mulai banyak bapak-bapak ibu. Ada sekolah baru yang didirikan. Jadi waktu itu ada masuk SMP Muhammadiyah, ada SMP Nasional, SMP Taman Madya, sudah ada. Jadi sekolah-sekolah tingkat SMP yang swasta mulai berdiri. Jadi Naik Muso ini mempunyai anggapan, katakan kami ini anak-anak
Kalau yang tertua pada waktu umurnya 20 tahun, masa Berkubino itu 20 tahun umurnya SMA. Mungkin orang-orang PKI anggap kami nanti itu gampang dirimo untuk terus ikut mendukung. Jadi gimana? Jadi setelah pidato Bung Karno, pilih musuh apa Bung Karno, kami Trim itu menyatakan kami berdiri di belakang pemerintah pusat. Itu tanggal 20 September 1948. Setelah rapat kami malam, betul, tidak berapa lama, tanggal 22. Nah, ini ada kisah heroik yang dimiliki oleh SMP Pertahanan. Kisahnya bagaimana? Sebagian murid ini adalah anggota Trim SMP Pertahanan, berasrama di sini. Salah satu dari murid itu ada yang namanya Mulyadi, pindahan dari Jember. Itu kalau nggak ngomong bahasa Madura. Saya tahunya kalau dia ada orang Jemberan itu kok ngomongnya bahasa Madura terus. Kok orang dari Jember. Jadi dari Jember dia dipindahkan ke sini sebab sana mulai diduduki Belanda dari Banyuwangi, dari pindah di sini. Jadi saya singkat ya, pada tanggal 22 September ya, Kota Madiun sudah dikuasai oleh PKI musuh dalam keadaan gencatan senjata sama Belanda. Pada jam 2 siang kami istirahat di belakang itu pada tiduran. Waktu itu satu seksi dari tentara merah musuh dari sana. Begitu sampai di depan Mulyadi, dia kasih aba-aba untuk hormat. Mulyadi membalas penghormatan itu etika militer dan dihormat dibalas. Karena bawa senjata, jadi hormatnya juga pakai senjata. Jadi diangkat senjata. Tapi aba-aba dari komandannya pasukan PKI musuh itu, geraknya itu bukan gerak untuk angkat hormat, tapi yang paling ujung kiri itu maju ke tempatnya Mulyadi jaga, dia menusuk Mulyadi. Mulyadi ditusuk pakai bayonet itu, ditangkis. Sudah ditangkis, dia tidak akan kuat melawan itu, dia lari dari pintu itu. Pada waktu saat itu dia ditembak bapak-bapak itu. Saya kalau menyerta ingin keluar air mata. Jadi ditembak itu kena punggung sebelah kiri, tembus di mulut, darahnya mengucur, ujung jengking itu mengucur darah. Saya memang nggak lihat, tapi Mas Dunus yang cerita saya, darahnya mengucur. Dan supaya saya nggak lupa darah tempat Mulyadi mengucur itu, darah pahlawan benar-benar itu dibangun monumen tubuh itu. Makanya sayang kalau tubuh itu ditutup, sayang sekali. Itu benar darah pahlawan dari SMP di Pertahanan, SMP di sekarang mengucur. Mungkin ada kok Bapak bisa bilang ya darah pahlawan. Nah nyatanya Mulyadi setelah itu ya dibawa ke rumah sakit Naik-Dukan, paginya dimakamkan di Taman Pahlawan kok. Itu kan pengakuan bahwa betul-betul Mulyadi itu pahlawan. Mulyadi siapa? Murid dari Bapak SMP Pertahanan, SMP Negeri 2 sekarang. Mulyadi. Singkat, pasukan PKI terus masuk. Kami yang pada tiduran, ada yang pakai silet apa yang disuruh begini, terus ditawan, kalian jadi tawanan kami. Terus dia dipanggil beberapa orang yang tokohnya, ya, Berkubino, Sujatmoko, dan lain-lain, 7 orang dipanggil, terus dibawa di kereta. Ya. Itu 2 hari kemudian. Jadi Mulyadinya itu sudah dimakamkan dengan penghormatan luar biasa. Itu kalau Bu Yusuf istri saya itu ikut hormat.
Jadi pada waktu sudah ada SMP swasta kan, kira-kira 5.000 lebih yang hormat di Taman Makam Pahlawan pagi hari. Hormat Boyadi. Ini ada cerita khusus panjang. Jadi secara singkat, ada pahlawan ya, pembela kemerdekaan dari SMP Negeri 2 sekarang, namanya Boyadi, gugur di halaman sekolah dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan yang dirongrong oleh PKI Musuh. Itu sebetulnya suatu kebanggaan. Saya sering cerita, tidak ada di muka bumi ini kejadian seperti itu. Sekolah yang pelajarnya membela kemerdekaan proklamasi gugur, tidak ada di muka bumi, kecuali di SMP. Setelah 7 orang dipanggil dibawa ke kereta, 7 orang lagi dipanggil. Karena kereta itu sudah penuh, yang ini langsung dibawa ke Kresek. Yang pada waktu yang ditahan di penjara kereta itu bisa dibebaskan pada waktu tentara Siliwangi masuk ya. Yang di Kresek itu sempat dibantai semua, yang nama-namanya ditulis di situ. Itu dibantai di Kresek oleh PKI. Siapa itu? Murid-murid SMP Negeri 2 sekarang. Kejadiannya 22 September 1948 untuk Mulyadi, yang itu seminggu kemudian dibantai di Kresek. Yang di Kresek semua itu jenazahnya ditaruh di makam pahlawan. Jadi satu-satunya sejarah yang dicatat dengan tinta emas untuk sekolah adalah SMP Negeri 2 Madiun sekarang, dulu SMP Pertahanan. Muridnya gugur sebagai bunga karena bangsa membela proklamasi kemerdekaan. Sekolah lain juga banyak yang gugur. Babrik itu ada 400 anggotanya yang gugur. Tapi di medan pertempuran, di Surabaya, di itu, bukan di depan sekolahnya, seperti Mulyadi dan kawan-kawan. Ini yang saya ingin sampaikan itu, kesempatan ini. Untuk ini, supaya saya cerita sama pada kepala sekolah, biar supaya dikembangkan cerita ini semacam deret ukur. Ibu ceritakan 2 orang ceritakan lagi 2 orang, yang berkembang ya. Tahu ibu-ibu gadis-gadis ya, zaman dulu kalau sekolah itu di SMP Negeri 3 sekolah Kartini gitu. Jadi khusus Ibu kita Kartini yang sekarang kita rayakan mendirikan sekolah di situ untuk gadis-gadis. Pada waktu itu kan kalau perempuan anak gadis-gadis itu jarang di sekolah, cuma diajar masak, membatik dan sebagainya. Di situ mulai dibuka kesempatan. Itu masih zaman Belanda. Begitu zaman kemerdekaan, ya sekolah sudah dicampur, itu kan dipakai SMP Negeri 3. Nah sudah itu mulai pakai nama ini ada SMP 12, ada macam-macam ya. Di sini loh, kok SMP pertahanannya jadi hilang? Bapak-bapak, ibu-ibu, coba saya persilakan lewat di Jalan Jawa itu. Kalau dari timur naik motor, belok ke kiri ada SD. SD apa itu Bu? SD Guntur. Orang tidak akan menyebutkan SD Kartoarjo 0106, nggak ada. Di mana itu? Tapi begitu menyebut SD Guntur, oh situ. Di sebelah kanan, Madep Selatan ada SD apa? SD Indra Kila. Itu orang nyebut putranya sekolah putih sama kayak SD Negeri Mediono Tunggal Bingung. Tapi nyebut SD Indra Kila, oh nggih. Kenapa di sini tidak nyebut SMP Pertahanan? Saya mohon ibu-ibu itu punya terbuka pikirannya. Jadi nanti sampaikan barangkali Pak Rahman, Pak Kepala Sekolah punya ide. Itu kita bikin tulis di situ sekarang SMP Negeri 2 ini dan sebelahnya kita tulis SMP Pertahanan Madiun cetak. Kenapa kalah sama SD Indra Kila, SD Kartini, SD Pontowati? Itu yang SD.
Padahal itu hanya mengikuti sejarah. Sedang SMA Negeri Madiun ada pahlawannya yang di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau disebut SD pertahanan apa? Bisa seperti yang saya ceritakan itu. Ini yang intinya daripada sejarah SMA Negeri 2 sebenarnya di sini. Belakangan sejarahnya biasa. Sudah itu ya tahun 48 ya. Tahun 48 Belanda masuk ya. Tanggal 23 Desember ya, kami masih di asrama sini, sekolah masih 23 Desember itu Belanda masuk dari Mauspati. Jogja sudah diduduki, Bung Karno sudah ditawan, Belanda masuk. Nah kami di sini terbirit-birit semua, tentara terbirit, mempertahankan kota Madiun, tapi tidak seimbang. Yang masuk membawa tank-tank. Nah kami kan ngesot semua, malah di tank, kendaraan nggak punya. Nah kami mundur ke sana, ke selatan. Ada polisi istimewa, ada batalionnya Pak itu ceritanya Sukowati, ya ada lagi batalion akademi militer mundur ke selatan. Nah trek sebagian ikut mundur ke selatan, bagian mundur ke Pilangbango gitu. Pilangbango ya trek itu ya artinya murid dari SMP pertahanan loh, bagian itu ya. Memang ada di situ dari SMP Negeri 1 juga ada, sekolah guru juga ada, tapi yang banyak dari sini mundur ke Pilangbango, mundur lagi sampai ke Sebali. Dari Sebali karena ada reorganisasi trip itu harus berkumpul di Blitar, jadi kami bergeser semuanya untuk menuju Blitar. Jadi akhirnya pada waktu akhir Desember 48 sebetulnya trip itu kami sudah nggak ada di Madiun, sudah bergeser ke sana. Namun cerita selanjutnya, bagaimana tahun itu ya, Desember 48 karena Belanda sudah masuk, sekolah ini tutup sementara. Bukan sekolah ini, semua sekolah tutup, guru-gurunya ngungsi, ada yang ikut perang. Ya. Sebab Belanda melanggar perjanjian Regni. Jadi di sana ini diduduki Belanda, kosong, sekolah-sekolah itu pray semua. Cuma Belanda ingin mengembalikan kekuasaannya dari guru-guru yang punya jiwa patriotisme kurang. Itu pada dipanggil, kalian mengajar lagi ya, mau mengajar. Tapi yang jiwa ini keras seperti ada Pak Guru, Pak Imam nggak mau dia masuk. Ya saya ikut berdiri ya, ada 3 orang kalau nggak salah. Ikut gitu. Pak Imam, rumahnya di Buturan Kering, Buturan. Nah, beliau-beliau ini yang dipanggil mau, ya, mau untuk mengajar lagi, pegawai negeri juga mau kerja lagi. Itu belakangan diberi istilah orang-orang kooperator, karena mau kerjasama sama Belanda. Bagaimana Bu Pak? Hidupnya tapi senang, yang tadinya kita makan gaplek, nasi jagung, begitu digaji Belanda ya, dengan uang gulden gitu. Belanda uang gulden itu. Jadi mewah, dapat distribusi roti, keju, dan seterusnya. Tapi murid-murid itu juga nggak semuanya ada yang mau masuk. Jadi SMP Negeri 2 itu sedikit saja yang masuk, khususnya anak-anak yang tinggal di kota. Kalau yang di desa ngapain ke kota diduduki Belanda? Ya nggak mau. Ini awal tahun 49, jadi Januari 49. Itu kisah SMP Negeri 2 seperti itu. Ya, ada mulai diajar. Terus belajar seperti biasa, sudah kurikulumnya sudah berganti. Sejarah apa itu sudah nggak ada, ikut Belanda sudah. Nanti sejarah menyebutkan orang-orang ini, sejarahnya ya yang diajarkan waktu itu sejarah umum. Jadi menurutkan sejarah Mesir gitu yang diteruskan ya, sejarah Babylon dan seterusnya itu yang diajarkan. Sejarah nasional nggak diberikan. Ini Belanda kok dijauhkan dari
saudara Untung Suropati dan sebagainya, pahlawan itu enggak dipondokan lagi. Jadi Januari, Februari, Maret, April, kami tentara kan masih terus gerilya mengepung kota Madiun. Bahkan kadang-kadang masih Belanda markasnya di toko anu sekarang, toko Matahari. Jadi kalau malam Belanda itu kumpul di situ. Kalau siang enggak, baru keluar. Malam takut. Jadi kami tentara sampai di sini kalau malam. Nanti pagi kita masih nengok-nengok di sini. Panggil oleh Menteri Belanda. Jadi Perdana Menteri Belanda sana marah. Kalian ini ngomong kosong, katanya sudah menguasai Indonesia. Sudah nyatanya kok pabrik nggak bisa jual teh, nggak bisa jual gula luar negeri, apa artinya? Jenderal Sepul ini dipecat, diganti oleh jenderal sama namanya. Nama-nama Madura ini susah diingat. Diganti oleh jenderal Sepul ini stres. Beberapa hari kemudian dia sakit jantung meninggal. Nah kalau bapak-bapak ibu-ibu Jakarta perlukan di Menteng Puro ada kuburan tentara Belanda, ditulis itu Jenderal Sepul. Saya pernah di situ, mahisanya itu saya injak-injak. Yang jaga marah, Pak, ini dulu buat main kejaman. Jadi di situ makamnya Belanda yang dulu pernah perang di sini, yang meninggal karena menghadapi TNI, menghadapi TRI. Udah kisahnya jadi itu kisah tentara ya. SMP Negeri 2 bagaimana? Sudah mulai normal ya tahun 49 dan ini. Yang saya sudah nggak ada di Madiun, Trek sudah nggak ada di Madiun, Trek sudah ada di Blitar. Sudah mulai penyerahan kedaulatan. Jadi Belanda, nah ini kembali pada tanggal hari kelahiran saya ya. Pada tanggal 10 Agustus 1948 jam 12 malam ya, di mana tentara Belanda itu berada, itu daerahnya, di mana tentara Republik berada, itu daerahnya ya. Tapi kebetulan saya sudah pindah tugas di daerah Nganjuk. Jadi jam 11 malam kami ngepung kota-kota. Ceritanya teman yang di Madiun. Kota Madiun ini sudah dikepung. Jadi di sini di SMP Negeri 2 ini sudah dipakai markas tentara dari pasukan apa tadi mas? Siliman ini sudah kembali. Sukowati, ya, ada itu sudah sini di sebelah utara di Rel sudah tentara, di sebelah selatan di Bosko itu sudah tentara. Jadi pagi-pagi tanggal 11 Agustus 1948 Belanda maunya dia sudah dapat perintah kalau itu kegiatan senjata, dan ini yang kita contoh. Mereka itu disiplin, diperintah ke atas juga itu. Nah, kalau kita biasa nggak ada disiplin, perintah jangan nembak, dicari-cari, gitu, maunya ya ditembak. Begitu Belanda melangkah di Re sana, di Re sudah ada tentara jaga di Seto. Belanda jadi kaget tuh. Ya sudah di Semen Area Republik Belanda. Balik siap belum, dia sudah sini, di mana militer kuasa itu daerahnya kok. Jadi kota Madiun ini sudah dikepung, ya itu sudah daerah Republik semua. Belanda hanya di kota. Baru belakangan dapat perintah kita supaya dikasih kesempatan jalan. Jadi jalan saja boleh. Itu berlangsung ya. Itu bulan Agustus ya. Nah itu yang kadang-kadang SMP Negeri 2 jadi geger. Kan tahun ajaran dan Agustus. Guru-guru yang itu juga mengajarkan ujian akhir. Jadi ujian penghabisan untuk tamat sama kenaikan kelas. Kalau kenaikan kelas ya apa-apa. Ini guru-guru ini mau mengajarkan ujian akhir. Nah, terus anak-anak yang tadinya murid sini ada di cerita Mas Surekto ini orang dari Lebihan cerita. Ya begitu masuk di sini, ya, teman-temannya katanya sudah lulus yang Yako itu. Dan dia pada waktu itu kelas 2, ya kelas 3 lah, tapi nggak ikut. Terus mutu, dia kembali di sini.
terus sekolah di Malang teruskan SMA Peralihan. Ya dan di sini ada geger, cuma bisa diatasi ya. Berapa bulan kemudian ya, anak-anak yang tadinya tidak ikut ujian penghabisan itu diberi kesempatan untuk itu ya jelas kalau nggak sekolah ya banyak yang nggak lulus pakai ujian itu timbul semacam ya kehati-hatian itu bisa dari SMP Negeri 2 sudah tahun 49 tahun 51 sudah normal, sekolahnya sudah biasa bisa, jadi sudah seperti sekolah-sekolah lain. Mulai itulah orang mengenal SMP Negeri 2 tahun 51 mulai sudah normal lagi sudah ini. Jadi kisahnya yang bisa saya sampaikan sampai di situ. Ya. Kemudian yang saya kenal kepala sekolahnya itu yang Mondo itu kebetulan rumahnya di depan saya. Kemudian Pak Wardono, Pak Surya itu yang saya kenal masih cerita-cerita di sini. Cuma justru mulai itu yang sejarah kepahlawanan itu mulai hilang. Gitu. Sebab apa? Beliau-beliau yang jadi kepala sekolah itu banyak yang orang lampau. Jadi kalau menceritakan patriotisme kepahlawanan Presiden Buradua itu membuka rahasianya. Saya itu dulu berada ini dikasih roti, tapi sampai itu terus sekolah berjalan biasa. Jadi saya sudah satu jam lebih ngomong begini. Sebetulnya karena terdorong semangat saya masih bisa ngomong panjang. Kalau saya kira cukup sekian ya, SMP Negeri 2 Kalau ini mau ditampilkan suatu peringatan, barangkali ada di sini yang Bapak Ibu guru sejarah atau yang punya bakat seni sutradara, ini bisa ditampilkan dengan panggung tablu. Jadi dibikin adegan-adegan, nanti ada narasi. Kalau pertama adegannya dibikin sebelum perang, ya keadaan pelajar zaman sebelum perang lah, ya ini di desa gitu, nanti dikasih narasi. Babak kedua ada Jepang datang, ya. Misalnya ada bangunan sini nih Jepang datang, ada Belanda ada di satu waktu ditendang, ya. Habis itu nanti bisa ditambah dengannya. Terus masuk ya Republik. Di babak berikutnya ada Republik berdiri sampai Negeri 2 mulai dirintis itu sampai kita lebih lengkap ya, adalah terus anekdot cerita yang lucu-lucu yang kejadian di sini. Murid SMP Negeri 2 SMP Pertahanan pada waktu itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini saya mohon maaf barangkali ada kata-kata atau sikap yang tidak berkenan, jadi bisa dimaafkan. Lebih-lebih saya ini yang sekarang umurnya sudah 85 tahun, bentar lagi ya. Ini saya kalau ada Pak Rofik aja sini. Ini kalau mau ngecek ya, apa ada tangganya Pak Rofik yang jalan Budi Duga Manis ya, yang namanya Pak Rahmat itu putranya Pak Sunaryo itu guru SMP Negeri 4. Kalau nggak salah rumahnya Jalan Duga Manis nomor 22. Nah kalau Pak Rofik nomor 10. Jadi kalau mau ngecek Pak Nana dulu bapak memang ada Pak Rahmat ada. Saya kalau ke rumahnya Ibu Nana yang ada, Pak Nana yang ada. Jadi cerita-cerita. Terus beberapa narasumber lain yang saya kumpulkan ini. Ini ada buku-buku. Buku ini cerita yang dulu pernah di sekolah di sini banyak yang lucu-lucu. Ini antara saya bacakan sedikit ya. Ini
ini ya Mas Surekto. Mas Surekto ini pensiunan kolonel Audi, dulu sekolah di sini. Gitu ya. Ini kan dia cerita, ya ceritanya ini, ya hampir seperti yang dia ceritakan ya. Sekolah Solo 3 tahun di Lembean, ya, desanya ya. Kemudian dia Polseko 2 tahun, ya. Kemudian dia sekolah Muhammadiyah, kemudian terus duduk di kelas 6, sudah ganti itu SD Sekolah Rakyat Sempurna. Itu ini dia menceritakan pengalamannya pada waktu sekolah zaman Jepang, itu Kegrosi dan sebagainya. Ada kata waktu cukup saya juga bisa cerita itu, tapi waktu terbatas. Cuma ini yang penting ya, yang ini, nah ini. Ya. Peristiwa PKM Nusa di Madiun tahun 1948, beliau menulis setelah tugas pagi Jipen selesai dan kembali ke asrama sekolah mulai lagi rombongan penulis SMP Pertahanan, ya cerita ini SMP Pertahanan. Sedangkan yang lain dapat masuk ke sekolah-sekolah yang lain. Ya seperti SMP Pertahanan, nggak seperti SMP Negeri 2. Ya kembali sekolah lagi di SMP Negeri Pertahanan. Ya. Nah, saya mengadakan ya. Pada waktu itu diresmikan oleh Pak Wali Kota itu tahun 1977. Saya sama teman-teman trip itu kumpul di bawah monumennya Kolonel Manhadi, itu dibangun 1972. Jadi pada waktu itu terus ibu bapak-bapak kan kami berdiri di bawah, melihat ke atas gitu. Tangannya patung Kolonel Murhadi itu menunjuk kemana, Bu? SMP 2. SMP 2. Jadi kami terus menangkap imajiner itu angen-angen ya. Kolonel Murhadi pada waktu itu ya ngomong, lihat itu anak-anak SMP Negeri 2, kecil-kecil, muda-muda, tapi dia berjuang sampai akhir mempertahankan proklamasi. 6 orang, sekarang 10 orang gugur di Taman Pahlawan. Itu kata-kata imajinernya situ, jadi kamu betul ini. Yang masang dulu mungkin gak mikir begitu ya. Itu kok menunjuk SMP Negeri 2. Lah ibu-ibu bisa cerita nanti pada anak-anak. Kalau ketemu, Bu, pernah alun-alun, pernah melihat patungnya Kolonel Murhadi, pernah ngapain? Ini bukan orang SMP dia itu cerita. Itu ceritanya begini loh, Bu. Patung itu kan menunjuk ke SMP Negeri 2. Saya kebetulan guru sana. Kenapa? Itu dulu waktu PKI Muso, kami murid di sana itu berjuang untuk mempertahankan proklamasi. Murhadi itu komandan Karnisun, pemerintah militer kota, diculik. Makanya pada waktu terakhir dia ngomong sama nunjuk itu. Contoh itu SMP Negeri 2. Anak murid-muridnya berjuang.